Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama saya. Nah, mohon maaf karena minggu lalu saya tidak bisa mengisi. Alhamdulillah untuk minggu ini sampai dengan selesai UAS nanti saya akan mengisi. Nah, bagaimana dengan nanti pertemuan penggantinya? Saya ada special project buat kalian. Kalian kan sudah ada kelompoknya ya. Kalau masih ingat kelompok yang sudah pernah kalian buat waktu tugas pertama UTS yang saya kasih ke kalian. Nah, itu adalah kelompok kalian. Nanti ada special project buat kalian, yang mana special project itu merupakan suatu, bisa jadi mini riset, bisa jadi studi kasus. Nanti itu akan menjadi pertemuan kalian yang ketujuh, sekaligus menjadi materi kalian untuk UAS nanti. Nah, saya pada hari ini akan menjelaskan terkait dengan isu gender. Wah, kita akan membahasnya secara umum ya. Secara umum dalam sisi pekerjaan, terutama di sektor pertanian, bukan dari sisi hukumnya, bukan dari sisi agamanya, bukan dari sisi sosiologi, antropologinya. Kenapa? Karena memang bukan ranah saya untuk membahas ke sana. Isu gender yang ada di sini itu terkait dengan bagaimana laki-laki dan perempuan yang bekerja terutama di sektor pertanian, ya. Jadi jika nanti ada pertanyaan, kalau memang pertanyaannya itu melebar dari yang memang sudah saya bahas di sini, atau mungkin terkaitnya nanti terkait dengan agama, hukum, dan segala macam, mohon maaf kalau nanti tidak saya jawab ya, karena memang bukan ranah saya untuk menjawab hal itu. Oke. Gender. Apa sih gender? Saya kira kalian tahu ya gender itu apa. Dan memang isu terkait gender ini sudah sangat awam, sudah sangat umum di kehidupan kita sehari-hari. Gender itu adalah perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan. Nah, hal tersebut bisa jadi ditentukan oleh agama, mungkin oleh sejarah, budaya, tradisi, ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Gender dalam suatu komunitas itu merupakan sosialisasi pada laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak yang menentukan peran, tanggung jawab, hak, peluang, keterbatasan, dan harapan. Jadi yang namanya gender itu bukan hanya pada orang dewasa, bisa jadi juga pada anak-anak juga, yang kaitannya terkait dengan di masyarakat terutama itu adalah adanya perbedaan peran laki-laki dan perempuan, tanggung jawab yang dimiliki laki-laki dan perempuan, hak dari laki-laki dan perempuan, peluang, keterbatasan maupun harapan yang ada perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Poin utama terkait gender itu apa? Terkait adanya equality atau kesamaan. Kita udah sering ya mendengar terkait dengan persamaan gender, yang mana diharapkan adalah tidak ada perbedaan perilaku, perbedaan harapan, perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Nah, poin equality ini sangat penting ya, terutama kalau kita membahas terkait di pekerjaan, yang mana baik laki-laki atau perempuan itu memiliki kesempatan yang sama untuk berada di posisi yang sama. Nah, terkait analisis gender, itu penelitiannya adalah biasanya mencakup peran perempuan dan laki-laki dalam memahami apa yang mereka kerjakan, sumber daya apa sih yang dimiliki, kebutuhan mereka apa, dan apa yang menjadi prioritas. Nah, terkait pengaruh utamaan gender, itu terkait identifikasi kebutuhan, bagaimana sih kebutuhan seorang laki-laki dan perempuan, baik itu secara ekonomi, sosial, lalu kesenjangannya seperti apa antara laki-laki dan perempuan, lalu strategi memberikan dukungan dan kontribusi yang bersifat general. Nah, pengaruh utamaan gender nanti kita akan bahas sedikit ya, apa sih pengaruh utamaan gender atau yang biasa disingkat dengan PUG. Nah,
FAO sendiri, Food Agriculture Organization, itu mempunyai suatu program untuk kesetaraan gender pada produksi tanaman. Salah satunya adalah melalui sekolah lapangan pertanian. Nah, pelatihan pertanian konservasi bagi petani pria dan wanita. Jadi di sini semua program ini pelatihan itu boleh diikuti oleh laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada perbedaan bahwa hanya laki-laki saja atau hanya perempuan saja yang berhak untuk mengikuti pelatihan pertanian konservasi ini. Terutama di sini pelatihannya terkait dengan lahan kering dan juga mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik. Nah, kalau kita bayangkan sebenarnya perubahan dari pupuk anorganik ke organik bukan sesuatu hal yang berat ya, bukan pekerjaan yang berat gitu loh. Bahkan perempuan pun juga bisa melakukan itu gitu ya. Nah, pertanian konservasi sendiri ada, kita sudah tahu bahwa di situ menghasilkan panen yang lebih stabil, peningkatan ketahanan pangan, dan ketersediaan waktu yang lebih banyak untuk diversifikasi usaha di luar pertanian. Nah, di sini poinnya adalah pertanian konservasi itu, kalian udah ini ya, udah mendapatkan pengertian terkait pertanian konservasi ya. Yang mana memang pertanian konservasi itu tuh memang dilakukan untuk peningkatan ketahanan pangan. Dan saya kira kalian pasti sudah paham terkait dengan apa sih ketahanan pangan itu. Jadi tidak usah dibahas lagi. Nah, di sini prinsip pemberdayaan perempuan. Kok perempuan Bu yang dibahas? Iya, karena memang kan yang dibedakan di sini adalah hak dan tanggung jawabnya perempuan, lalu peluang dan keterbatasan dari seorang perempuan. Biasanya eh, perbedaan atau ya ketidaksetaraan pada gender itu salah satunya adalah kalau kita di bidang pekerjaan biasanya kalau pimpinan-pimpinan level di suatu perusahaan itu jarang yang perempuan. Kalau sekarang kayaknya banyak deh Bu. Ya, sekarang sekarang memang sudah mulai itu yang namanya kesetaraan gender. Jadi baik itu laki-laki ataupun perempuan, ketika mereka memang mampu untuk memimpin suatu perusahaan atau mereka memimpin suatu wilayah, memimpin suatu daerah, menjadi pimpinan lah ya dalam suatu organisasi, ya maka mereka akan diberikan kesempatan. Pada intinya prinsip pemberdayaan perempuan salah satunya adalah seperti itu. Yang kedua adalah perlakuan yang setara di dunia kerja. Jadi nggak ada perbedaan dalam artian kalau kita tahu ya, oh kalau yang laki-laki digajinya lebih gede daripada perempuan. Job desk-nya sama nggak? Ya kalau job desk-nya sama, job desk itu job description ya, atau tugasnya. Tupoksinya sama, ya kenapa harus dibedakan gajinya? Hanya karena mereka laki-laki dan yang satunya perempuan. Nah, itu tidak mendukung adanya prinsip pemberdayaan perempuan kalau seperti itu. Lalu yang ketiga adalah jaminan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan semua pekerja laki-laki dan perempuan. Jadi prinsip pemberdayaannya selain menerapkan kesetaraan gender untuk menjadi seorang pimpinan, memberikan kesempatan pada baik itu laki-laki maupun perempuan menjadi seorang pimpinan, lalu perlakuan yang setara di dunia kerja, itu juga menjamin adanya kesehatan dan keamanan serta kesejahteraan bagi pekerja laki-laki dan perempuan. Lalu mendorong pendidikan, training, dan pengembangan SDM bagi perempuan. Jadi nggak ada ceritanya ketika di suatu perusahaan atau kalian punya perusahaan yang dididik, yang di training, yang dikembangkan kemampuannya hanya laki-laki. Perempuan pun juga bisa, gitu ya kan? Perempuan pun juga bisa. Jadi tidak melulu yang laki-laki saja yang berpendidikan. Nah, karena memang sampai dengan saat ini pun pasti ya tidak semua, kalau kalian lihat mungkin di beberapa daerah masih yang membeda-bedakan antara pendidikan laki-laki dan perempuan. Bahkan ada juga mungkin di masyarakat yang masih merasa bahwa seorang perempuan tidak perlu berpendidikan yang tinggi, ataupun seorang perempuan itu tidak boleh pendidikannya melebihi dari laki-laki. Sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak membicarakan norma-norma lainnya, yang kita bicarakan secara umum di dunia kerja, di dunia pertanian, ya kan? Yang namanya kesetaraan gender ya berarti harus equal, harus sama. Kalau laki-laki boleh sekolah tinggi, kenapa perempuan tidak boleh sekolah tinggi? Nah, paradigma-paradigma seperti itu yang memang belum adanya
equality gender sebenarnya di masyarakat. Tidak semua masyarakat menerima atau memahami terkait equality gender, terutama terkait dengan pendidikan. Yang mana terkadang orang berpikir kalau perempuan nggak usah lah berpendidikan. Sekarang analoginya adalah seperti ini. Ketika seorang perempuan itu kan diberikan anugerah untuk melahirkan, memiliki anak, mengasuh anaknya. Sekarang kalian pikirkan, ketika seorang wanita tidak berpendidikan, bagaimana dia bisa mengajari anaknya, mendidik anaknya? Lalu generasi selanjutnya akan menjadi apa? Itulah paradigma-paradigma yang memang seharusnya terpikirkan. Gitu loh. Bukan berarti ketika seorang perempuan pendidikannya lebih tinggi daripada laki-laki, maka dia akan mengalahkan laki-laki. Tidak. Kodrat perempuan kan memang tidak seperti, kalau kita membahas agama, kodrat perempuan tidak seperti itu, gitu ya. Tapi bukan berarti perempuan tidak boleh berpendidikan. Harus diingat, generasi yang maju itu berasal dari mana? Didikan siapa? Tuh. Yang kelima adalah mengimplementasikan pengembangan perusahaan, supply chain, dan praktek pemasaran yang memberdayakan perempuan. Nah, ini ada suatu fakta yang menarik yang diambil dari Food Tank. Ada 3 faktanya. Yang pertama adalah fakta menarik yang pertama. 1 miliar orang di dunia tidur dalam kelaparan, sedangkan 1,5 miliar orang lainnya obesitas. Lucu ya kalau seperti itu. Ketika 1 miliarnya dia kelaparan, 1,5-nya obesitas. Kalau kita tidak ada equality di situ. Kalau seandainya ada kesetaraan, ada equality di situ, otomatis nggak ada yang namanya orang kelaparan dan tidak ada orang obesitas ataupun tingkat obesitas bisa ditekan. Nah, 1,3 miliar ton makanan terbuang percuma, sedangkan 2 miliar orang itu kelaparan atau kekurangan gizi. Bayangkan, coba sekarang yang masih sering buang-buang makanan, yang masih udah ngambil makanan, tiba-tiba nggak suka makanannya, nggak dihabiskan makanannya karena nggak enak dan segala macam. Kalau emang nggak suka makanannya, ya udah nggak usah makan. Cari makanan yang memang kalian suka. Kalian merasa udah kenyang, ya udah, tolong, ya mau nggak mau habiskan dong. Kan udah diambil makanannya. Jangan semena-mena, udah kenyang, nggak mau dimakan lagi. Sok banget, ya. Jangan kayak gitu ya, nggak boleh seperti itu. Kita harus memikirkan bahwa cobalah masih ada orang di luar sana yang kekurangan gizi, masih ada orang di luar sana yang kelaparan. Tidak ada quality di situ. Kalau seandainya kita nggak buang-buang makanan, kalau seandainya anggap saja kalau makanan yang kita buang itu semuanya bisa disulap atau bisa kita kirimkan ke orang yang kekurangan gizi gitu. Yang makanan sisa kita sulap jadi makanan yang layak gitu kan. Tapi kan nggak seperti itu ya. Nah, lalu perubahan cuaca akan berdampak terburuk. Ada yang kekeringan, ada yang mungkin kenaikan suhu, ada yang sampai banjir. Nah, di negara-negara termiskin di dunia dan paling tidak mampu mengatasi masalah ini. Di mana equality-nya sih di situ kalau kayak gitu? Kalau kalian pikirkan. Kalau kalian lihat dari 3 fakta yang terpampang di depan kalian ini, apa sih yang kalian pikirkan gitu? Nggak ada ya yang namanya di situ equality di situ. Kalau seandainya dunia ini berjalan dengan seimbang, nggak ada orang kelaparan, nggak ada orang obesitas, nggak ada orang suka buang-buang makanan, nggak ada orang kekurangan gizi, nggak ada itu namanya negara-negara miskin. Tapi ternyata yang namanya ketidakseimbangan itu ada. Nah, usia petani yang cenderung menua. Wah, itulah kenapa di Indonesia ada suatu program terkait dengan petani milenial, menggerakkan petani milenial. Kenapa? Yaitu tadi, kurva usia petani itu semakin lama semakin apa istilahnya semakin tua. Gimana kalau kita semakin itu produktivitas dari seorang petani itu semakin menurun dong. Kalau kalian ingat kurva produksi, ketika dia sudah sampai pada puncaknya di daerah 2, otomatis ketika ditambahkan input apapun dia akan menghasilkan output yang semakin menurun, diminishing return di wilayah 3. Itu maksudnya gimana? Ketika seseorang sudah mencapai titik
dari puncak dari produktivitasnya, mau dia bekerja sebanyak apapun, mau dia kejar setoran sebanyak apapun, outputnya tidak akan bisa mengimbangi ketika dia masih produktif. Nah, kalau usia petani kita itu cenderung sudah melebihi dari masa produktifnya, bagaimana dia bisa menghasilkan pangan untuk memenuhi kebutuhan kita? Intinya kan seperti itu. Secara global 55 tahun. Di Eropa cuma sepertiganya 35 tahun. Di USA 58,3. Bahkan di Afrika Selatan lebih tua lagi 62. Pantas saja ya, di Afrika Selatan itu termasuk negara yang paling banyak menjadi negara-negara yang mungkin bisa disebut kalau kita melihat dari PDB-nya, kita melihat dari pendapatan negaranya, bisa dibilang adalah negara-negara yang terbelakang. Biasanya kalau anak-anak muda imigrasi ke kota, tinggalkan sektor pertanian. Paling tidak, walaupun kalau kita tidak bisa terjun langsung di pertanian, bagaimana sih kita bisa mengencourage orang lain yang memang tertarik untuk pertanian untuk bisa bertani? Bagaimana kita bisa mengubah rantai pemasaran? Bagaimana kita bisa meningkatkan bargaining position dari petani? Bagaimana cara kita bisa mengedukasi, mengubah pikiran dari petani sehingga pola pikir petani itu berubah. Kalau kita baca suatu artikel, kita bandingkan sih pola pikir petani di Indonesia dengan petani yang ada di luar negeri, itu sangat berbeda. Pola pikir petani di Indonesia itu kan beberapa masih yang berpikir bahwa petani itu untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sedangkan kalau kita lihat, nggak usah dijauh-jauh ke luar negeri, petani-petani milenial saat ini yang sudah berhasil, atau petani-petani pegawai. Saya petani milenial ya, yang dulunya dia pegawai, banding satu menjadi peternak, banding satu jadi petani, kita lihat pola pikirnya akan berbeda. Apalagi yang di luar negeri. Pola pikir petani di luar negeri atau petani-petani milenial itu sudah berbeda dengan pola pikir petani-petani tradisional yang ada di Indonesia. Pola pikirnya bukan lagi saya bertani untuk mencukupi kebutuhan hidup saya. Saya bertani biar bisa makan. Tapi bagaimana saya bisa bertani dan menghasilkan keuntungan? It's all about business. Agricultural business. Or we can say agribusiness. Padahal menurut data ILO, ternyata 4,5 juta pemuda adalah pengangguran. Pengangguran itu kan kalau kita belajar di makro ada jenis-jenis tertentu ya pengangguran. Ketika kalian sudah lulus, kalian masih nyari kerja, itu kalian termasuk pengangguran loh. Pengangguran terpelajar. Saya juga sempat kok jadi pengangguran. 3 bulan saya pengangguran. Waktu S1 itu saya 3 bulan pengangguran. Waktu S2 juga sama. S2 itu saya 3 bulan. Enggak deh. S2 itu saya 5 bulan pengangguran justru. Tunggu panggilan. Ya. Nah, kita lihat dari ketidakekualan yang tadi kita bahas. Nah, isu gender pada kebijakan dan program pembangunan. Peranan gender terkait dengan ketidaksetaraan dalam distribusi kerja, sumber daya, manfaat, dan kekuatan pengambilan keputusan yang tidak seimbang, kesenjangan atau disparitas, dan ketidaksetaraan. Kita bisa lihat ya bahwa yang namanya ketidaksetaraan itu sebenarnya membuat dunia berjalan dengan sangat tidak seimbang, membuat dunia itu bekerja kurang baik. Karena bukan hanya kita melihat dari gendernya saja, kalau dianalogikan seperti yang fakta dari Futrang tadi, kita bisa lihat bahwa ternyata kesenjangan itu mengakibatkan kerugian tertentu, baik itu dalam skalanya yang skala kecil maupun skala nasional, bahkan internasional. Nah, kebijakan punya dampak yang berbeda pada laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari peran dan tanggung jawab mereka dalam komunitas. Terkadang kebijakan itu tebang pilih. Kalau laki-laki jadinya bagaimana kebijakannya. Kalau perempuan akan berbeda lagi kebijakannya.
gitu. Nah, oleh karena itu kebijakan harus sadar gender untuk mengurangi ketidaksetaraan gender. Kalau tidak justru akan memperkuat diskriminasi. Jadi ketika kita menyusun suatu kebijakan, tidak boleh mengesampingkan tidak boleh ada bias gender. Jadi kalau seandainya membuat kebijakan, kalau perempuan nanti jadinya seperti ini. Kalau yang laki-laki, jangan deh, laki-laki mungkin apakah mungkin lebih berat, ataukah mungkin lebih ringan, gitu. Itu namanya bias gender. Itu akan memperkuat yang namanya diskriminasi. Nah, pengaruh utamaan gender. Tadi kita bahas ya terkait dengan pengaruh utamaan gender. Nah, sebenarnya apa sih pengaruh utamaan gender? Pengaruh utamaan gender atau biasa disingkat dengan PUG itu sebenarnya adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, baik itu di rumah tangga, masyarakat, maupun negara. Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dalam pembangunan. Itu adalah pengaruh utamaan gender. Jadi sebenarnya pengaruh utamaan gender itu bisa dibilang integrasi perspektif gender pada semua proses pengambilan kebijakan. Nah, kalau kebijakan seperti itu kan, kita merancang, implementasi, ada monitoring, lalu evaluasi. Kalau dievaluasi, seandainya kebijakan itu memang berdampak positif, maka akan dilanjutkan. Jika dampaknya tidak positif, ya harus dievaluasi. Kita lihat lagi, kita apa istilahnya ya, planning lagi kebijakannya. Untuk apa? Untuk mendorong kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, upaya untuk mengkaji bagaimana dampak dari kebijakan pada kehidupan dan posisi laki-laki dan perempuan dan bertanggung jawab untuk mengurangi ketidakseimbangan. Jadi pada intinya adanya upaya-upaya tersebut, adanya pengaruh utamaan gender ini adalah untuk mengurangi adanya disparitas, untuk mengurangi adanya kesenjangan yang namanya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Pintu pengaruh utamaan gender itu ada 3, di tingkat lembaga, kebijakan, dan juga di tingkat program. Nah, kita lihat di tingkat mikro, ada juga di tingkat meso, di tengah, tingkat medium, dan juga di tingkat makronya. Ini pintu masuk dari pengaruh utamaan gender. Lalu bagaimana sih memperluas peranan perempuan pada pertanian, terutama pertanian lahan kering? Kenapa sih fokusnya pertanian lahan kering? Ya iyalah, salah satu visi dari agribisnis UTM itu adalah meningkatkan atau menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang unggul, terutama di agribisnis lahan kering. Nah, kebijakan yang mendorong perempuan mampu mengakses akses produktif itu antara lain terkait dengan tanah, air, dan juga ternak. Memperluas peranan perempuan pada pertanian lahan kering, penyuluhan dan layanan jasa, tingginya buta huruf. Nah, inilah tadi ya terkait dengan perempuan harus berpendidikan. Sehingga apa? Ya sehingga bisa menghasilkan generasi selanjutnya yang memang berkualitas dan juga berpendidikan. Ketika perempuan itu tidak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, sehingga contohnya berakibat dengan tingginya buta huruf, terus gimana dia bisa mengelola rumah tangga, bagaimana dia bisa mendidik seorang anak, bagaimana dia bisa bekerja. Ujung-ujungnya apa? Jadi buruh lagi. Buruh tani lah, buruh cuci lah, kan seperti itu. Itu namanya sudah tidak ada yang namanya persamaan gender kalau seperti itu. Rendahnya kepemilikan lahan. Sebagian besar yang memiliki lahan itu siapa sih? Laki-laki ya, jarang sekali kalau perempuan. Batasan budaya, mobilitas perempuan, dan partisipasi pada kegiatan publik. Memang ada beberapa daerah yang membatasi mobilitas dari perempuan dan juga partisipasinya pada kegiatan publik. Nah, itu udah ranah budaya ya. Lalu keterbatasan waktu luang untuk menghadiri pelatihan dan pertemuan, dan kepercayaan diri yang kurang.
Terkadang karena memang terkadang pemikirannya seperti ini, karena memang merasa bahwa kita merasa perempuan itu inferior, jadinya kurang memiliki percayaan diri. Atau mungkin dari paradigma masyarakatnya itu juga bisa. Jadi ketika seorang perempuan itu terlalu percaya diri, maka apa ya istilahnya, kayak terlalu ya bukan disegani ya, ditakuti gitu lah istilahnya. Jadi nggak ada maulah laki-laki yang berani, intinya seperti itu akan mempengaruhi kepercayaan diri seorang. Nah, perencanaan gender, pendekatan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis, lalu mengidentifikasi pintu masuk mengatasi hubungan yang tidak setara, dan meningkatkan responsivitas gender pada penyusunan kebijakan.